Akhirnya nonton film Jumbo juga. Sejujurnya di awal perilisan film Jumbo, gue masih nggak tahu mau nonton atau enggak. Karena info yang gue tahu tentang film ini sangat-sangat sedikit. Dan gue tipe orang yang nggak mau buang-buang uang buat nonton film. Apalagi film yang nggak bikin gue tertarik. Alasan lainnya karena menghemat. Uang gue masih sedikit cuy, apalagi awal lebaran. Dompet gue mengering di terpa panasnya banyak ponakan. Tapi seperti yang kalian tahu, gue udah nonton, jadi bisa dipastikan film Jumbo ini sangat menarik buat ditonton. Sedikit info yang gue tahu tentang film Jumbo ini adalah proses pembuatannya memakan waktu cukup lama, yaitu 5 tahun. Di otak gue udah tergambar kalau film Jumbo ini emang bener-bener niat buat dibikin. Bahkan beredar rumor kalau animasi ini akan jadi animasi terbaik buatan Indonesia untuk saat ini. Mungkin menjadi salah satu penonton bisa menjadikan kita sebagai saksi sejarah telah berkembangnya animasi di Indonesia. Gue memutuskan nonton film Jumbo setelah seminggu lebaran. Tapi gue masih nggak tahu mau nonton sama siapa. Akhirnya ditunda dulu nontonnya. Beberapa hari kemudian, banyak reviewer bermunculan nge-review film Jumbo. Awalnya, gue nggak mau nonton para reviewer itu, karena nggak mau kena spoiler. Tapi, karena saking banyaknya yang nge-review, beberapa ada yang gue tonton, dan gue sedikit kena spoiler. Karena spoiler itu, gue jadi menggebu-gebu untuk nonton film Jumbo. Ketika gue lagi ngecek WA, yang hampir tiap hari gue cek, padahal nggak ada yang ngechat. Di situ gue menemukan anomali, sebuah grup yang sedang membahas film Jumbo. Grup itu beranggota 6 orang, termasuk gue di dalamnya. Mereka semua pengen nonton Jumbo, tapi salah satu dari mereka, kita sebut aja Gentong. Dia bilang kalau dia udah nonton film Jumbo. Dan satunya lagi, kita sebut aja Cumi. Awalnya dia bilang mau ikut kita, tapi pas hari H, dia bilang gak bisa ikut karena mau kondangan. Karena gue cukup tahu di grup ini tuh kalau nggak ada yang gerakin nggak bakal jadi. Rencana hanyalah tinggal rencana. Kalau mau buat pertemuan, waktunya harus sangat elastis. Karena ngaret banget. Misalnya janjian jam 7, berangkatnya bisa jam 10. Nggak tahu di grup ini doang atau kalian juga ngalamin hal yang sama. Oleh karena itu, gue berinisiatif menyusun jadwal supaya kita bisa menemukan waktu dan tempat yang tepat untuk kita berempat. Karena gue juga tahu kita punya kesibukan masing-masing. Malam hari gue udah buat rencananya. Gue share di grup, ngirim jadwal filmnya, jam tontonnya, dan tempatnya. Gue pilih jam 6:30 malam biar nggak terlalu malam. Dan yang kerja biasanya udah pulang. Tempatnya di balkon. Harganya juga sangat terjangkau. Menurut gue ini udah pas banget lah rencananya. Beberapa ada yang nanggepin planning itu. Gue juga nanya, siapa aja yang mau bawa kendaraan? Dan siapa yang mau dijemput? Waktu itu, seinget gue yang balas cuma si Kabel. Itu pun jam 2 malam. Dia minta dijemput karena dia kerja di TC. Pagi menjelang siang, si Kabel nanya, mau nonton di mana? Dan jam berapa? Mungkin dia nggak nyimak pesan gue semalam, cuma baca pesan terakhirnya aja. Di situ, gue merasa antusias sendiri. Dengan sikap tenang, kesabaran setipis benang, gue utarakan dengan lantang rencana yang gue udah buat semalam. Dan akhirnya mereka menerima usulan itu. Gue pikir semuanya udah berjalan dengan lancar. Tapi siang menjelang sore, karena Kabel kerjanya di TC, tiba-tiba dia bilang nontonnya di TC aja, biar sekalian dia pulang katanya. Si Timun juga bilang kalau dia mau ke tempat Kabel, karena dia baru pulang dari BSD, biar sekalian katanya. Gua setuju-setuju aja kalau nontonnya di TC, dan rencananya berubah total, walaupun harganya lebih mahal sedikit. Siang menjelang sore, gua bilang gua bakal nyusul, datangnya agak telat. Kemungkinan berangkatnya jam 5 sore. Motor gue dipakai dan pas pulang bannya kurang angin, jadi gue ngompa bannya dulu. Kebetulan si Ciki juga lagi nunggu kakaknya pulang, nunggu motornya. Tapi pas jam 5 sore kakaknya juga belum balik. Alhasil gue berangkat bareng sama Ciki. Sebelum jemput Ciki, gue ngeliat langit.
kok langitnya gelap, mendung mau hujan. Gua pergilah pakai jas hujan, jaga-jaga kalau di tengah jalan langsung hujan. Tapi sepanjang perjalanan dan sesampainya di TC, nggak hujan sama sekali. Di situ gue merasa jadi orang aneh, tahu nggak? Make jas hujan sendirian. By the way, kita sampainya jam 6 kurang. Kita kumpul di tempat yang udah ditentuin. Tapi karena si Timun belum makan, jadi kita memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Nonton jumbonya jam 20.00 atau jam 8 malam. Selesai makan jam 8 kurang, kita langsung pergi ke bioskop, pesen tiketnya, dan ternyata, yap, kita kehabisan tiketnya. Akhirnya kita keluar bioskop buat jajan dulu. Kita memutusin buat nonton yang jam 9 malam aja. Tapi kita nggak mesen tiketnya pada saat itu. Kita turun ke lantai paling bawah, jajan di minimarket. Nyemil dulu lah sebelum nonton, karena kalian tahu sendiri, makanan yang dijual di bioskop itu seharga tiket nontonnya. Kau mendang-mending kayak gue yang menangis dan isi dompet. Waktu itu gue cuma beli sosis sama yogurt aja. Ternyata si Kabel beli minuman 1 liter. 1 liter itu banyak. Bro, ini waktunya sedikit lagi. Sayang kalau minumannya nggak dihabisin. Tapi si Kabel bilang, kalau udah malam, gak bakal ada yang periksain makanan di dalam bioskop. Jadi tenang aja. Dia berniat membawa minumannya ke dalam bioskop. Oke lah, gue percaya-percaya aja sama dia. Dan gue ikut-ikutan bawa sosis ke bioskop. Dalam pikiran gue, kalau nanti disita, ya udah, nggak apa-apa. Setelah selesai jajan, udah hampir jam 9 malam. Tiba-tiba si Kabel bilang, kayaknya kita nonton di balkon aja deh. Lah, bisa-bisanya dia punya inisiatif kayak gitu. Lu tahu nggak apa yang gue rasain? Dari awal gue udah buat rencana gue nggak dipakai. Gue pun setuju aja sama rencana dadakan yang dia buat. Dan dia bilang mau nonton di balkon ikut rencana awal. Karena udah terlalu malam, gue bilang, udahlah di sini aja, walaupun harganya lebih mahal sedikit. Nanti di sini kita bayar parkir. Pindah ke sana kita bayar parkir juga. Alhasil kita double bayar parkir. Belum tentu juga di sana kita dapat filmnya. Siapa tahu kita telat. Dan semuanya setuju buat ngelanjutin nonton filmnya di sini. Kita kembali ke bioskop dan memesan tiket bioskop. Dan ketika kita melihat layar, ya, cahaya merah terlihat dari atas, kanan, kiri. Sebuah cahaya hijau memberi kita harapan, tapi sayangnya itu cuma ada 1 bangku dan itu juga terpisah-pisah. Pada saat itu, bangku yang bisa ditempati 4 orang cuman ada di bagian depan aja. Karena kita nggak mau sakit leher, karena nontonnya harus mendangak, jadi kita memutuskan untuk nonton Pabrik Gula. Ya, akhirnya nonton film jumbonya ditunda. Mungkin ini hukum alam karena menyelundupkan makanan. Tapi benar kata si Kabel, saat itu nggak ada yang meriksain. Mungkin bawa makanan dari luar udah diperbolehin. Gua juga nggak tahu. Kalau emang nggak boleh bawa makanan dari luar, jangan ditiru ya teman-teman. Padahal udah sekitar 2 minggu sejak awal rilis film Jumbo. Gua nggak nyangka kalau antusias rakyat Indonesia sangat positif untuk film ini. Sampai-sampai tiket penjualannya banyak yang sold out. Selang beberapa hari sejak kejadian itu, gue pikir kita bakal lanjut nonton bareng. Ternyata si Timun udah nonton duluan. Setelahnya si Gentong ngirim foto kalau dia lagi nonton Jumbo. Jadi sebelumnya yang dia bilang udah nonton itu, dia cuma ngibul. Dan setelahnya si Kabel juga nonton Jumbo sama pacarnya. Waktu itu si Ciki nggak ada kabar. Jadi mungkin dia juga udah nonton. Tinggal gue sendiri aja yang belum nonton. Gue juga bingung, gak tahu mau nonton ngajak siapa. Temen gue yang masih sering komunikasi cuma mereka doang. Mau ngajak pacar, gue jomblo. Mau ngajak gebetan, gak ada. Tapi karena gue bener-bener mau nonton, akhirnya gue memutuskan untuk nonton sendiri. Tapi sebenarnya gue udah cukup terbiasa sama situasi ini. Karena apa? Yap, karena kita introvert. Kayaknya gue aja.
Kadang kalau ada film Marvel atau DC, gue juga nontonnya sendiri. Lagi-lagi karena nggak tahu mau ngajak siapa. Biasanya kalau nonton Marvel atau DC, mau sendirian juga santai aja. Nanti ketemu orang-orang yang sehobi. Mereka biasanya juga nonton sendiri. Cuma nonton animasi di bioskop sendiri, di mana kita masih beranggapan animasi itu tontonan anak kecil. Agak malu juga sih sedikit. Sebelumnya gua nggak pernah nyangka ternyata ada fase di mana kita bingung mau ngajak siapa. Dan fase itu bener-bener ada. Karena gua nontonnya sendiri, perjalanan menuju bioskop kali ini lancar-lancar aja. Nggak ada perubahan rencana dadakan atau apalah. Dan sesampainya di bioskop bener aja. Mayoritas yang nonton Jumbo itu anak kecil yang dibawa emak bapaknya. Anak kecil yang bawa temennya, anak kecil yang bawa pacarnya. Tapi ada juga orang dewasa yang sama pasangannya. Gua duduk di bangku tunggu depan studio sendirian. Di samping gue, kanan, kiri, depan. Pemandangan keluarga cemara. Gini amat ya jadi jomblo. Gua pakai earphone sambil buka YouTube, nempel di pojok tembok, menyendiri seperti anak bawang. Sambil menunggu studio dibuka. Tapi setelah filmnya mulai, pikiran-pikiran negatif itu hilang semua. Jiwa seni gua meronta-ronta. Gua terkagum-kagum melihat tekstur animasinya. Tekstur rambut, tekstur spray, gokil banget. Sangat-sangat mendetail. Dalam hati gua ngomong, gila, ini sih animasi level atas. Apalagi di awal film itu suasananya dibuat berbeda. Animasi 3D bercampur animasi 2D. Wah, setiap ilustrasi animasi 2D-nya itu berkelas banget. Kalau kalian lihat ilustrasi-ilustrasi yang muncul di Instagram, ya kayak gitu. Ilustrasi-ilustrasi terbaik berkumpul di film Jumbo ini. By the way, kenapa gue beranggapan animasi Jumbo ini kelas atas? Karena sebelum nonton film Jumbo, gue juga udah nonton film Neza 2. Hampir semua reviewer pada saat itu ngebahas Neza 2. Isi reviewnya kurang lebih gini. Animasi Cina mengalahkan Inside Out 2. Cina mulai mengungguli animasi-animasi barat. Dan karena gue juga penasaran, mau nonton animasi yang katanya menjadi saingan Disney, jadi gue nonton Neza 2. Perbandingan Neza sama Jumbo menurut gua 10/12, bukan 11/12, tapi 10/12. Ceritanya rapi, pendalaman karakternya bagus, animasinya mewah, kualitasnya juga bagus. Apalagi di film Jumbo ini ceritanya bertingkat-tingkat. Jujur, gua suka banget. Gua sampai netesin air mata kurang lebih 3 kali nonton film Jumbo ini. Karena cerita si Ate itu ngena banget. Menurut gua ini salah satu ciri-ciri cerita yang bagus karena pesannya bisa tersampaikan ke penonton. Mungkin segini dulu video kali ini. Gimana nih pendapat kalian tentang film Jumbo? Kalian bisa komen pengalaman kalian juga di kolom komentar. Atau pengalaman kalian yang menjomblo sehingga harus menonton bioskop sendirian. Gua mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah mendukung channel ini. Buat kalian yang request minta background baru, tenang aja, gua lagi buatin backgroundnya. Mungkin butuh beberapa waktu, jadi nantikan aja. Sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mungkin nanti gue bakal cari warna yang lebih menarik. Gue juga bacain komenan kalian. Jadi buat kalian yang punya masukan, boleh tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.